Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan. Selamat datang di channel gue Ahmad Taufan dari Negoro. Like, comment, subscribe channel gue. Oke, thank you. Oke, gue mau bahas masalah trending topik Twitter ya. Mungkin sebagian orang di Jakarta ya bingung ya kan, PSBB transisi ini gimana sih gitu loh. Ada sebagian orang ngapin, ada yang enggak gitu loh. Gue gimana ya, gue ngeliat ini trending topik yang keseluruhan ya, gue ngebacanya bukan untuk trending topik untuk anda gitu loh. Mungkin kalau itu bulan mungkin bahas kali ya untuk membaca trending topik, gimana ngeditnya segala macam, tampilin yang mana itu ada, atau kan nanti gue bakal coba sesekali gue bakal ngupdate gimana caranya gitu loh gitu. Gue bakal ngebaca tweet aja ya. Dari Twitter ID, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem ataupun ditarik lah darurat menangani COVID-19 dengan kembalinya menerapkan PSBB. Terus ada lagi nih HRD bacot, Jakarta PSBB diketatkan. Jadi PSBB nanti gue bakal buka lah kenapa Anies Baswedan ini menagih klaim PSBB ini ya kan. Gue bakal lanjut lagi. HRD bacot bilang netizen pada umumnya gini, asik kita WF lagi nih, semoga nggak pahit lagi ya, makin susah nih cari kerja. Terus netizen yang kerja di startup diulang lagi ataupun berpikir kita mau udah kerja di rumah dari awal Maret sampai sekarang, rekrutmennya juga masih jalan terus kok gitu loh. Gue juga bingung sih ngambil beritanya dari mana ya, provinsi DKI Jakarta apa tweet ID ya. Kalau kata gue sih bahannya ternyata banyak juga. Ini apaan ini? PSBB beneran, bukan PSBB buangan dulu. Gimana kalau gue bakal bacain dari ini aja lah. Ternyata kalau yang provinsi DKI cuma foto dong, berarti di Twitter ID aja. Oke, gue bakal membaca ini updatean baru ya. Sekarang tanggal 10 berarti kemarin lah. Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem ataupun direm lah ya kan, ditarik lagi nih darurat penanganan COVID-19 dengan kembalikan menerapkan PSBB di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Anies setelah melihat kegawatan penyebaran COVID di DKI Jakarta. Terus dia bilang, dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik kembali darurat segera mungkin, kata Pak Anies. Terus Anies mengatakan penarikan tersebut berdasarkan data angka kematian, kata pakaian, tempat tidur, isolasi, dan ICU COVID-19. PSBB mulai diberlakukan pada Senin 14 September 2020 dengan meniadakan ataupun tidak ada kegiatan perkantoran lagi ataupun kita datang ke kantor lagi. Anies pun juga mengatakan peningkatan kasus di DKI Jakarta naik secara signifikan. Ia mengatakan provinsi DKI Jakarta punya prediksi lah kamar isolasinya yang khusus menangani COVID ini di Jakarta udah akan penuh di tanggal 17 September. Terus kata Pak Anies, sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi dan ini waktunya tinggal sebentar lagi. Terus Pak Anies mengatakan
di saat di forum Provinsi DKI Jakarta dia bilang, ada kok di Twitter Provinsi DKI Jakarta, cari di Twitter ada, beliau bilang meningkatnya kapasitas ICU menjadi 4.807 atau naik 20% dari kapasitas saat ini. Akan tetapi peningkatan kapasitas tempat tidur tidak hanya memastikan keberadaan tempat tidur, tetapi juga fasilitas kesehatan. Selain itu, kenaikan fasilitas tempat tidur tidak akan menjadi solusi dalam penanganan COVID-19. Terus kata Pak Anies juga, jadi penaikan kapasitas menjadi 4.800-an itu bila tidak disertai dengan pembatasan penularan ataupun penyebaran secara ketat seperti sekarang ini, maka tempat tidur itu pun akan penuh dengan 2 pekan sampai bulan Oktober lah gitu loh. Terus kondisi serupa juga di kamar ICU. Ia mengatakan jumlah kamar ICU berpotensi penuh jika terus diisi pasien. Ia mengatakan kapasitas tempat tidur ICU DKI Jakarta ada 528. Apabila ada kenaikan hingga September, ia memprediksi ICU akan penuh pada tanggal 15 September. Pak Anies mengatakan di saat rapat gugus tugas penanganan COVID-19 memutuskan dia mengambil keputusan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan segera menarik rem darurat dengan penerapan kembali PSBB atau pembatasan sosialisasi berskala besar seperti awal pandemi. Kesimpulan kata Pak Anies, kesimpulannya bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita kembali terpaksa menerapkan pembatasan sosial PSBB atau pembatasan sosial berskala besar seperti pandemi dulu. Terus di per 9 September 2020 kasus COVID-19 DKI Jakarta bertambah sampai 1026 kasus menjadi 49.877 kasus dengan positif dengan rating ataupun diagam lah sampai 7,0%. Sementara kasus meninggalnya hari ini bertambah 17 orang. Totalnya di akumulatif sampai yang kemarin lah itu sampai 1.347 orang. Kenapa Pak Anies ini menarik rem ataupun menarik kembali masalah darurat PSBB ini? Ya karena mungkin masalah berita ini bakal gua munculin di awal ya kan. Kenapa si Pak Anies ini tuh menarik kembali PSBB ini ya kan, yang tadinya kita PSBB transisi kembali lagi ke PSBB yang seperti awalnya pandemi ya kan. Emang sih beritanya ada 2, tanggal 4 sama tanggal 8. Nah itu dua-duanya udah gue screenshot, udah mungkin nanti gue taruh di awal video. Kenapa Pak Anies, gubernur kita Jakarta, mengambil tindakan seperti itu? Karena kitanya sendiri aja enggan gitu loh, maksudnya masa bodoh dengan protokol kesehatan gitu loh. Gue jujur aja ya, sekali gue gimana ya, gue berusaha menerapkan protokol. Misalnya pakai sarung tangan, iya gue pakai sarung tangan, gue bawa di tas selalu. Terus pakai masker, gue malah 2 lapis. Pertama masker yang ini yang kain tuh, yang kain yang ada lubang tuh buat telinga doang tuh. Nah itu satu lagi gue pakai sapu tangan diikat kayak koboi. Itu udah 2 lapis. Mungkin kalau misalnya kurang, mungkin ya
kalau gue pribadi, kalau mungkin masih kurang lagi gue bakal nebelin lagi gitu loh. Karena gimana ya, gue sebenarnya sih bisa dibilang tuh antara percaya nggak percaya gitu dengan virus ini. Cuman kalau gue tuh orang pribadinya tuh ya kalau ada aturannya gitu ya gue terapin gitu loh. Emang itu terapinnya begitu gitu loh. Gue sih ya berharap juga, kalau gue berharap sih lu pada yang di luar sana, kalau misalkan udah di menikmati dunia, lu bisa keluar lah ya kan, udahlah, lu berusaha protokol lu dijaga gitu loh, nggak usah dipaksa gitu loh. Maksudnya paksanya gini loh, misalkan lu di naik kelihatan nih udah telat nih, lu ya lu aksa banget main masuk gitu loh, jadi penuh gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu ya kan yang kena si virus ini tuh siapa kan kita nggak tahu gitu loh. Itu pertama. Kedua, emang sih gue pribadi antara percaya nggak percaya, gue asal kalau masalah gini tuh ambil tengah-tengah deh. Jadi gue orangnya selalu di tengah, jadi nggak mau pihak yang mana-mana. Cuman kalau masalah ini gue tetap ambil tengah-tengah. Gue bisa dibilang percaya bisa, nggak percaya juga nggak bisa. Karena gue mungkin nggak percaya gini loh, mungkin ya masalah data kematian, masalah kasus mungkin bisa diubah diganti lah, maksudnya diedit lah gitu loh. Cuman kalau masalah emang itu benar-benar konkret, maksudnya benar-benar fakta, data itu benar-benar fakta, gue percaya gitu loh. Jadi yang di sini gue bilang gue itu percaya nggak percaya, kalau misalkan gue nggak percaya tuh data ini bisa dirubah, itu makanya gue nggak percaya. Cuman kalau gue percaya kalau fakta ini benar-benar real dan data-data emang benar-benar konkret, itu aja. Dan ketiga, mungkin bisa dibilang gini loh, gue bukan ngejelekin negara Indonesia ya, mungkin dari kalau gue bisa dibilang nggak percayanya gini, kalau misalkan sistem Indonesia, masalah yang kita nggak usah ngebahas ini dah, masalah pilkada aja yang masalah sistemnya dicurang segala macem, itu aja kita udah berusaha mati-matian ya kan. Cuman kita pun tetap bisa jebol gitu dengan maksudnya dengan hacker luar negeri ya kan. Apalagi dengan masalah yang COVID ini loh, kita ambil pelajaran yang sebelumnya aja, yang masalah data pilkada, data apa lagi tuh, banyak deh. Gue nggak pernah ngupdate masalah pemerintahan lah, gue asal intinya gue asal pengen tahu gitu loh bahwa ya itu gitu loh. Seharusnya lu bersyukur gitu loh, lu bisa keluar ya kan, udah lu protokol lu jalanin gitu loh. Minimal lu masker pakai kayak gitu loh. Terus mungkin di berita masalah yang viral-viralan lah, nanti gue bakal ngebahas di channel gue satu lagi, di atas channel itu udah masuk episode yang khusus yang lagi viral ya kan. Mungkin yang masalah yang viral wanita psikopat itu mungkin gue ngebahas di channel gue itu loh. Mungkin nggak akan ngebahas dia gitu loh. Mungkin ya bisa dibilang membedakan kali ya hukum negara kita dengan negara luar. Mungkin gue nggak bisa bilangnya dan tidak ya, cuman gue berharap ya bisa lebih baik lagi gitu. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin, dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.